Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang takwa jalan sukses dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala membagi hidup manusia menjadi dua tahap. Yang pertama dunia dan yang kedua akhirat. Kata dunia berasal dari danaya denu yang artinya dekat, serba sementara dan tidak lama. Di dunia semua makhluk hidup pasti akan mengalami mati. Kata dunia berasal dari kata danaya denu artinya dekat, serba sementara dan tidak akan lama. Di dunia semua makhluk itu pasti berakhir. Oleh sebab itu, setiap kali kita membeli makanan atau obat-obatan, pasti ada tanggal expiry. Dalam Al-Quran, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memuji dunia, sebab dunia bukanlah tujuan. Dunia adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagi sesuai kehendaknya. Ada orang yang bekerja keras, tapi karena jatahnya sedikit, ia dapat apa yang dijatahkan. Ada orang yang biasa saja, tetapi karena jatahnya banyak, maka ia dapat apa yang dijatahkan. Tidak ada kejadian rezeki yang tentukan. Semua mendapatkan apa yang telah Allah tulis. Kaya, miskin adalah nasib kita. Maka kita wajib berusaha semaksimal mungkin, sekalipun kita tahu bahwasannya usaha yang kita lakukan tidak menjamin kekayaan. Kita tidak boleh berkata, aku tidak mau berusaha. Ini namanya putus asa. Juga kita tidak boleh berkata, semua tergantung usaha kita. Ini kesombongan. Sebab semua ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha dengan jalan yang Allah tentukan. Lalu kita gunakan apa yang kita dapat dalam ketaatan kepadanya. Nah, kita simak nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kullu man ahabba syai'an ghairallahi 'adaba bihi thalatha marrat fi hadhihi ad-dar fa huwa yu'addibu bihi qabla husulihi hatta yahsula fa idza hasala 'adaba bihi hala husulihi bil khawfi min salbihi wa fawatihi wa tanqisi wa tankidi 'alaihi wa anwa'il mu'aradati fa idza salabahu ishtadda 'adabuhu 'alaihi. Siapa yang mencintai selain Allah pasti akan tersiksa dalam 3 tahap. Yang pertama, tersiksa ketika berjuang untuk mendapatkannya. Yang kedua, tersiksa setelah mendapatkannya, ia sibuk menjaganya. Karena khawatir apa yang didapat itu hilang, maka ia mati-matian untuk menjaganya. Yang ketiga, tersiksa ketika apa yang didapat itu hilang dan lepas dari tangannya. Bukan dunia yang semakin padat dan menantang membuat banyak orang semakin meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Berbagai alasan dibuat untuk menamatkan sholat, tidak baca Al-Quran, tidak hadir majelis, dan sebagainya. Setiap saat ia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, sia-sia ataupun maksiat. Apakah Anda tidak merasa malu beralasan demikian kelak di hari kiamat? Apa yang akan kita andalkan di depan Allah Subhanahu wa taala jika apa yang kita bawa hanyalah sia-sia dan dosa? Nabi bersabda, orang cerdas adalah orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan menyiapkan hidup sesudah mati. Al-Qaisu man dana nafsuhu
saja yang akan dibawa pulang menuju kematian. Nah, kematian adalah langkah awal pindah ke akhirat. Jadi orang yang mati itu otomatis ia sudah mengalami kiamat dan sudah pindah ke alam lain, yaitu alam barzakh, sebagai tahap awal dari kehidupan akhirat. Nah, adapun kata al-akhirah artinya akhir kehidupan. Tidak ada mati setelah itu. Syarat untuk pindah ke akhirat harus mati lebih dahulu dan harus dunia dihancurkan. Peristiwa kematian dan hancurnya dunia disebut sebagai kiamat. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, otomatis dia telah mengalami kiamat. Segala penyesalan hanya berakhir di sana. Ia tidak bisa memperbaiki lagi apa yang telah ia lalui. Ketentuan Allah berlaku bahwa dunia hanya untuk amal tanpa balasan, adapun akhirat tempat menuai balasan tanpa amal. Maka hanya dengan bersungguh-sungguh dan beramal baik selama di dunia, kebahagiaan akhirat akan dicapai. Sungguh celaka orang yang telah menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Padahal kehidupan dunia adalah tahapan persiapan untuk membangun akhirat. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menyadari hakikat itu, sehingga dunia hanya dilalui begitu saja tanpa makna untuk akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, takwa artinya bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, ahsanu amala, untuk menjadi bekal menuju akhirat. Orang yang cerdas pasti bertakwa, sebab ia tahu tabiat perjalanan. Pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Man arafa ba'da safar ista'id. Siapa yang tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh, maka ia akan bersiap-siap. Orang yang bertakwa benar-benar menyadari bahwa perjalanan ini menuju akhirat, maka ia benar-benar mempersiapkan amal soleh sebaik-baiknya, sebab hanya amal soleh yang bisa bermanfaat kelak setibanya di akhirat. Orang-orang kafir tidak beriman adanya alam akhirat. Baginya kehidupan ini hanyalah dunia, maka mereka jadikan dunia sebagai tujuan. Mereka lakukan segala cara untuk merebut dunia. Akibatnya mereka pasti akan menyesal nanti setibanya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-ayat. Benar, orang-orang kafir itu menyesal karena selama di dunia mereka tidak menggunakan akalnya. Seandainya mereka mau berpikir sejenak saja, niscaya mereka akan berkata bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Lalu mereka berkata, Sang Pencipta pasti punya tujuan dan aturan, sebab semua perusahaan saja mempunyai tujuan dan aturan. Dari sini ia akan mencari mana tujuan dan aturan hidup di muka bumi ini. Kalau sejenak saja ia mau mencari, pasti akan mendapatkan jawaban. Itulah Islam. Takwa artinya ikut Islam yang sebenar-benarnya secara lengkap. Bukan hanya ikut Islam di masjid, tetapi di kantor ia ikut hawa nafsunya. Bukan hanya menjadi muslim namanya saja, sementara perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir seperti korupsi, berzina, makan riba, dan sebagainya. Islam adalah jalan hidup secara utuh. Maka jika ingin menjadi seorang muslim, jadilah muslim yang lengkap. Inilah makna ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.